Pada video UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis digital ini, saya akan menjelaskan dua case dari chapter 14 tentang strategies for firm growth atau strategi pertumbuhan perusahaan. Case yang pertama adalah Farmers Business Network dan case yang kedua adalah Warby Parker. Pembahasan saya akan dibagi menjadi dua sesi supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Jadi, yang pertama saya akan bahas Farmers Business Network atau FBN. Jadi, FBN sendiri adalah perusahaan digital di bidang pertanian. Perusahaan ini membuat platform yang memungkinkan petani membagikan data pertanian mereka. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk membantu petani mengambil keputusan seperti kapan waktu terbaik menanam, berapa jumlah pupuk yang tepat, kapan panen, dan kapan menjual hasil pertanian. Masalah utama yang ingin diselesaikan FBN adalah kurangnya transparansi harga dalam dunia pertanian. Banyak sekali petani yang tidak tahu apakah harga bibit, pupuk, pestisida, atau alat pertanian yang mereka beli sudah wajar atau terlalu mahal. Dalam case dijelaskan bahwa ada petani yang bisa membayar harga lebih mahal dibanding petani lain untuk produk yang sama. Ini tentu sangat merugikan petani. Selain itu, petani juga sering memiliki posisi tawar yang lemah karena pemasok input pertanian biasanya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Maka dari itu, FBN hadir untuk membantu petani mendapatkan informasi yang lebih adil dan berbasis data. Oke, untuk menjawab pertanyaan 14 strip 30. Sebelum saya memutuskan untuk mendanai FBN, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada founder. Pertama, saya akan bertanya, bagaimana FBN menjaga keamanan dan kerahasiaan data petani? Jawabannya adalah, jika FBN hanya memakai data dalam bentuk gabungan atau agregat, bukan buka data pribadi masing-masing petani. Lalu yang kedua, saya akan bertanya, apa bukti bahwa FBN benar-benar membantu petani? Jawabannya adalah, jika FBN bisa menunjukkan bahwa petani dapat menghemat biaya, mendapatkan harga input yang lebih murah, atau meningkatkan hasil panen. Lalu yang ketiga, saya akan bertanya, bagaimana strategi FBN untuk menambah jumlah petani yang bergabung? Ini penting, karena semakin banyak petani yang bergabung, maka semakin besar data yang dimiliki dan semakin kuat manfaat platformnya. Lalu yang keempat, saya akan bertanya, apa keunggulan FBN dibanding pemasok tradisional atau platform pertanian lain? Jika FBN punya keunggulan dalam data, transparansi harga, jaringan petani, dan analisis yang sulit ditiru pesaing. Untuk pertanyaan 14 strip 31, apakah saya akan mendanai FBN jika hanya melihat informasi dari pitch dan website perusahaan? Ya, saya akan mempertimbangkan untuk mendanai FBN. Tetapi tetap harus ada evaluasi lanjutan. Alasannya, FBN menyelesaikan masalah yang nyata. Petani memang membutuhkan transparansi harga dan informasi berbasis data. Selain itu, model bisnis FBN juga menarik karena ada pemasukan dari biaya keanggotaan dan komisi penjualan. Namun, ada risiko yang harus diperhatikan. Risiko utamanya adalah kepercayaan petani. Tidak semua petani mudah percaya untuk membagikan data mereka. Selain itu, FBN juga bisa mendapat tekanan dari pemasok besar yang selama ini diuntungkan oleh kurangnya transparansi harga. Jadi, kesimpulan untuk case pertama, FBN layak dipertimbangkan untuk didanai karena memiliki masalah pasar yang jelas, model bisnis digital yang kuat, dan potensi pertumbuhan yang besar. Tetapi syaratnya FBN harus mampu menjaga keamanan data dan membuktikan manfaat nyata bagi petani. Selanjutnya saya masuk ke case kedua, yaitu Warby Parker. Warby Parker sendiri adalah perusahaan kacamata yang hadir dengan konsep menjual eyewear berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Mereka melihat bahwa harga kacamata di pasar cukup mahal karena banyak perantara dari industri eyewear dikuasai pemain besar. Warby Parker menggunakan model direct to consumer, yaitu menjual langsung kepada konsumen melalui website dan toko milik sendiri. Selain itu, Warby Parker juga memiliki misi sosial, yaitu membantu menyediakan kacamata bagi orang yang membutuhkan. Untuk pertanyaan 14-34, bagaimana Warby Parker bisa menjual kacamata dengan harga yang rendah? Jawabannya, karena Warby Parker memangkas banyak biaya dalam rantai distribusi. Mereka mendesain produk sendiri, membangun merek sendiri, dan menjual langsung ke konsumen tanpa terlalu banyak perantara. Jadi, harga bisa lebih murah bukan karena kualitasnya rendah, namun karena model bisnisnya lebih efisien. Untuk pertanyaan 14-35, alasan Warby Parker menggunakan strategi omnichannel adalah karena produk kacamata membutuhkan pengalaman online dan offline sekaligus. Melalui website, konsumen bisa melihat pilihan frame dengan mudah. Tetapi karena kacamata dipakai di wajah, banyak konsumen tetap ingin mencoba langsung. Karena itu, toko fisik membantu konsumen merasa lebih yakin sebelum membeli. Jadi, website mendorong orang datang ke toko, dan toko fisik juga mendorong orang kembali membeli lewat website. Keduanya saling mendukung. Lalu contoh perusahaan lain yang mirip adalah Made.com. Karena Made.com sendiri juga memakai online sebagai kanal utama, tetapi tetap memakai showroom fisik agar konsumen bisa melihat produk secara langsung. Dan menurut saya, potensi strategi omnichannel Warby Parker untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas adalah 9 dari 10.
Alasannya apa? Karena strategi ini sangat cocok untuk produk kacamata. Tetapi saya tidak memberi nilai 10. Karena apa? Karena membuka toko fisik membutuhkan biaya yang besar, seperti sewa tempat, karyawan, dan operasional. Lalu untuk pertanyaan 14.36, pasar lain yang cocok memakai model bisnis Warby Parker adalah pasar yang produknya mahal karena banyak perantara, tapi tetap membutuhkan desain, kepercayaan, dan pengalaman mencoba. Contohnya adalah jam tangan, sepatu, alat bantu dengar, atau produk kesehatan personal. Menurut saya juga, jika Warby Parker ekspansi di luar eyewear, pasar yang paling cocok adalah alat bantu dengar. Karena sama-sama berhubungan dengan kebutuhan personal. Harganya cenderung mahal dan membutuhkan kepercayaan konsumen. Untuk pertanyaan 14 strip 37, apakah masuk akal jika Warby Parker mulai melakukan produksi sendiri melalui optical lab? Menurut saya masuk akal, karena optical lab bisa membuat Warby Parker lebih cepat dalam memotong dan memasang lensa ke frame. Keuntungannya adalah kualitas lebih terkontrol, waktu pengiriman lebih cepat, dan dalam jangka panjang biaya bisa lebih efisien. Namun, kekurangannya juga ada. Membuka optical lab membutuhkan investasi yang besar, tenaga ahli, alat produksi, dan biaya operasional. Selain itu, perusahaan bisa kehilangan fokus jika terlalu sibuk mengurus produksi. Jadi, langkah ini baik jika dilakukan bertahap, bukan langsung produksi semuanya sendiri. Lalu untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan 14.38. Menurut saya sendiri, strategi pertumbuhan Warby Parker cukup bijaksana. Warby Parker tidak langsung buka banyak toko sejak awal. Mereka mulai dari online, lalu berkembang ke toko fisik setelah brand mulai dikenal. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang bertahap dan tidak asal cepat. Selain itu, mereka juga menggabungkan strategi harga terjangkau, pengalaman belanja online, toko fisik, misi sosial, dan kerjasama dengan beberapa pihak. Strategi ini membuat Warby Parker bukan hanya dikenal sebagai penjual kacamata murah, tetapi juga sebagai brand modern yang mempunyai nilai atau value. Namun, resikonya tetap ada. Jika terlalu banyak membuka toko, biaya operasional juga bisa meningkat. Selain itu, kacamata juga mengikuti tren, sehingga Warby Parker harus terus berinovasi. Jadi, kesimpulannya, strategi pertumbuhan Warby Parker cukup kuat karena menggabungkan efisiensi digital dan pengalaman online. Selama pertumbuhannya tetap terukur, strategi ini bisa meningkatkan penjualan dan perkuat brand dalam jangka yang panjang. Baik, dari dua case ini dapat disimpulkan bahwa strategi pertumbuhan bisnis digital harus berangkat dari masalah yang nyata. Farmers Business Network tumbuh dengan memanfaatkan data untuk membantu petani mengambil keputusan, sedangkan Warby Parker tumbuh dengan memanfaatkan model bisnis direct to consumer, omni-channel, dan pengalaman pelanggan yang kuat. Keduanya menunjukkan bahwa bisnis digital yang layak bukan hanya bisnis yang memakai teknologi, tetapi bisnis yang bisa menyelesaikan masalah, menciptakan nilai, dan memiliki strategi pertumbuhan yang jelas. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.